Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tungku Sein spiritual mungkin menjadi terlihat jelas pada saat itu. Bersamaan dengan serangan Beta Flying Demon, bilah cahaya hitam gelap ini ditarik oleh Tungku Sein spiritual, lalu berbalik dengan paksa, dan mengarah langsung ke Long Hao Chen. Pada saat ini, jarak yang memisahkannya dari Zhang Hairong sudah kurang dari 5 meter. Menggunakan perisai roh kudusnya, dia memblokirnya dengan keras. Akibatnya, tubuh Long Hao Chen secara paksa dikirim terbang. Setelah menempatkan dirinya dalam situasi hingga sedemikian rupa secara tiba-tiba, ia tidak dapat menggunakan obstruksi ilahi. Untungnya, itu hanya Beta Flying Demon biasa, jadi Long Hao Chen tidak mengalami cedera besar saat menghantam tanah. Setelah mengalami pengaruh dari Tungku Sein spiritual, Demon terbang Beta menerjang dalam sekejap, selusin bilah angin hitam berkilau langsung membombardir Long Hao Chen dengan kejam. Bang bang bang. Titik kuat Beta Flying Demon terbesar terletak pada kecepatan serangannya. Atribut angin telah memberikannya kemampuan terbang, selain serangan dan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, apa yang digunakannya dapat dianggap sebagai keterampilan bawaan, baik yang kuat dan yang sangat cepat, dan lebih jauh lagi, semua serangannya adalah dual elemental. Mereka sering melakukan serangan secara diam-diam dari udara. Sinar merah menyala menyinari tubuh Long Hao Chen, itu adalah simbol perisai dasar milik Lin Xin. Sihir pertahanannya tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang besar, tetapi lebih jauh lagi, karena dia mengandalkan kristal awan api, kecepatan castingnya juga sangat cepat. Dengan suara menusuk telinga yang terus-menerus terdengar di udara, bilah angin Beta Flying Demon terhalang oleh perisai unsur api ini. Namun, Beta Flying Demon ini tidak bodoh. Memiliki kemampuan bawaan seperti itu, berarti bahwa kecerdasannya sama sekali tidak rendah. Melihat bahwa situasinya tidak terlihat bagus, Beta Flying Demon membuka sayapnya, dan berencana untuk naik ke langit untuk melarikan diri. Sayangnya, itu tidak bisa. Ketika ia turun dengan cepat menuju Long Hao Chen untuk melepaskan serangannya, ia sudah masuk dalam jarak 25 meter dari Long Hao Chen. Dan dengan demikian, kemampuan tarikan dari Tungku Sein spiritual segera diluncurkan. Setelah Long Hao Chen mencapai tingkat kelima, Tungku spiritual Sein Long Hao Chen tidak dapat menarik iblis terbang Beta sepenuhnya, tetapi penundaan yang dihasilkannya saja, itu sudah cukup. Sinar berkilauan saat menutupi perisai besar yang mendekat, sementara palu meledak dari sisi lain. Tubuh Beta Flying Demon meledak dengan lingkaran cahaya hijau gelap. Namun, Wang Yuan dan Sima Xian pada saat berikutnya sudah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang. Dengan gemuruh yang keras, Beta Flying Demon mengeluarkan pekikan sedih, dan sayap kirinya sudah setengah patah. Secret Light Hammer awalnya membawa bahaya besar bagi iblis, dan kali ini, secara langsung menghancurkan pertahanan Beta Flying Demon. Lebih lanjut menambahkan serangan dari perisai jiwa ilahi raksasa milik Wang Yuan, bagaimana mungkin serangan mereka diblokir dengan mudah. Sudah beruntung bahwa karena tubuhnya yang sangat tangguh, Beta Flying Demon ini hanya memiliki setengah sayapnya yang patah. Tetapi fakta ini telah menyiratkan, bahwa ia sudah tidak dapat mempertahankan keseimbangannya lagi. Tubuhnya langsung menabrak di tanah. Sinar emas redup muncul tiba-tiba. Zhang Hairong yang baru saja sadar, hanya melihat gadis yang lembut di belakang Long Hao Chen mengetuk tongkatnya di tanah, dan sepersekian detik kemudian, dia sudah 20 meter di udara. Segera setelah itu, 7 atau 8 bayangan emas gelap pantomatik berkedip-kedip di udara, sebelum jatuh di atas Beta Flying Demon. Tidak membiarkan Beta Flying Demon ini jatuh, Lin Xin melambaikan kristal awan apinya, dan lingkaran api yang cemerlang segera menyelimuti mayat Beta Demon ini. Ketika dia menariknya kembali, iblis itu menghilang di saat berikutnya, dan memasuki cincin penyimpanannya. Membuat gerakan mundur yang besar ini, dia menarik tatapan serentak dari prajurit elit yang mengenakan baju besi di seluruh tubuhnya yang baru saja tiba. Melihat iblis terbang Beta ini jatuh seperti itu, mereka sangat terkejut. Apakah mereka benar-benar dari batalion biasa? Sejak kapan sebuah batalion berisi penyihir dan asasin? Kelompok Long Hao Chen mengikuti Zhang Hairong, dan bersama dengan batalion prajurit satu dalam retret mereka.
Pada saat itu, tatapan yang diberikan para prajurit ini telah berubah sepenuhnya, dan jelas-jelas membawa penghormatan. Untuk alasan yang tepat, bahwa mereka memiliki kelompok Long Hao Chen di sisi mereka, korban batalion 1 kali ini sangat rendah, yang mati di bawah belasan orang, dan yang terluka di bawah 50. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka capai dalam pertempuran lain di masa lalu. Bahkan, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang pada umumnya, yang paling cepat binasa di medan perang. Terima kasih saudaraku, ucap Zhang Hairong sambil menepuk bahu Long Hao Chen, dan mengungkapkan senyum lugas. Long Hao Chen berkata, kami adalah prajurit kamu, untuk melindungi kamu adalah tugas kami, balas Long Hao Chen. Zhang Hairong meliriknya sebelum mengacungkan jempolnya, dan sekali lagi memimpin seluruh batalion untuk kembali ke kota. Pada saat yang sama saat mereka mundur, benjolan emas bisa terlihat di udara. Setidaknya, 100 ksatria terbang di atas tunggangan mereka, yang sudah siap untuk bergabung dengan medan perang. Target yang mereka tuju, tepatnya adalah Beta Flying Demon dari Maxilias Clan yang baru saja dibantai kelompok Long Hao Chen. Tetapi kelompok Long Hao Chen tidak memperhatikannya, bahwa pada saat mereka menarik diri, sepasang mata yang indah, yang berisi ekspresi yang kompleks sedang melihat ke arah mereka, sampai akhirnya mereka menghilang dari pandangannya. Di menara gerbang kota, Seng Lingxin telah sepenuhnya mengenakan baju perang, dan memiliki tampilan yang menakjubkan. Seluruh eksorsis Mountain Range sekarang tampak seperti semacam mesin pembantai, yang beroperasi dengan kecepatan sangat cepat, dan bertindak untuk melawan serangkaian penyebaran dari kekuatan pasukan iblis utama. Tidak kurang dari 1000 penyihir yang dibagi menjadi 10 kelompok, yang saat ini bergantian melepaskan mantra mereka di bawah arahan Lan Yanyu. Begitu selesai, mereka segera melangkah mundur untuk menyimpan kekuatan sihir. Dan 20 Guardian Knight khusus telah berdiri di sana, dan menggunakan lingkaran pengumpulan spiritual yang sama seperti Long Hao Chen untuk membantu mereka. Diserang oleh penyihir-penyihir besar dan meriam sihir ini, kerugian di sisi iblis benar-benar menjadi malapetaka. Adapun prajurit elit yang telah tiba di Pas Exorcist Mountain, ada sekitar 3000 tentara yang siap memberi bantuan mereka kapan saja. Mereka mengenakan armor kulit sederhana, dan masing-masing membawa sepasang belati, dan menuju bagian belakang kelompok mereka. Jika iblis yang tangguh mendapatkan keuntungan, mereka akan segera melancarkan serangan untuk membantu para prajurit elit. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari kuil assassin. Mereka benar-benar berhasil mentransfer sejumlah besar assassin kelas menengah dan tinggi. Assassin ini semuanya setidaknya pada tingkat keempat, dan membentuk landasan kota pengusir iblis. Kembali dari medan perang, Zhang Hairong dengan cepat membawa para tentara untuk kembali ke tempat tinggal mereka, sementara yang terluka dikirim ke rumah sakit dan orang yang mati didaftarkan ke spesialis yang bertanggung jawab sebelum dibakar. Kembalilah dan istirahatlah. Surga tahu kapan iblis ini akan kembali menyerang. Kita mungkin harus menuju ke medan perang sekali lagi nanti, bubarlah, ucap Zhang Hairong. Para prajurit berpencar dengan teratur dan rapi, dan masing-masing kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Mayoritas besar dari prajurit-prajurit ini, tidak bisa untuk tidak melihat tim kecil yang terdiri dari 7 orang yang berada di samping Zhang Hairong, karena banyak dari mereka yang melakukan acungan jempol. Mereka khususnya berterima kasih kepada Han Yu dan Lin Xin, karena kedua orang ini yang sangat membantu untuk melindungi para prajurit ini. Long Hao Chen menegakkan punggungnya, pada saat itu, sepertinya nyala api sedang menyala di dalam hatinya. Itu sudah jelas, hanya melalui pengalaman perang yang sesungguhnya, seseorang dapat benar-benar mengalami kekejaman perang, dan memahami perasaan sesama prajurit ini. Para prajurit tidak menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan rasa terima kasih mereka, tetapi gerakan dan ekspresi mereka sudah menunjukkan banyak hal. Long Hao Chen tahu, bahwa dalam pertempuran ini, prajurit iblis kuat nomor 1 mereka mendapat pengakuan dari para prajurit batalion 1. Zhang Hairong berbalik untuk melihat kelompok Long Hao Chen, dan kemudian tertawa keras. Hahaha, kamu sangat berani, cepatlah kembali, mandi, dan istirahatlah. Bisnis di medan perang sulit diprediksi, dan sulit juga untuk mengatakan, berapa lama kamu akan beristirahat sebelum berangkat ke sana lagi. Pertempuran terberat yang bisa aku pikirkan telah berlangsung 7 hari 7 malam, serta mengerahkan pasukan kami yang berjumlah 10.000, tetapi pada akhirnya, kami berhasil mengusir pasukan utama pasukan iblis.
Dan kali ini, kerugian pada sisi iblis juga sangat buruk, kemungkinan mereka tidak datang untuk menyerang kami selama 3 bulan penuh, telah dilaporkan, total ada 20 pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-8 dari kedua belah pihak, telah meninggal pada saat itu, ucap Zhang Hairong. Ya, Komandan Batalion, ucap Long Hao Chen, hormat militer Long Hao Chen lakukan kepadanya seperti sebelumnya. Zhang Hairong menghela nafas ringan. Akan sangat bagus jika kamu bisa tetap berada di Batalion 1 aku selamanya. Namun, aku khawatir, bahwa kita tidak akan bergaul satu sama lain terlalu lama, ucap Zhang Hairong. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, matanya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Bahkan dia tahu, bahwa elit dari Demon Hunter Squad tidak akan tetap di sana. Setiap tempat tinggal memiliki kamar mandi yang kecil. Sebenarnya, orang-orang yang benar-benar perlu untuk mencuci diri, itu hanyalah 3 yang pergi ke garis depan untuk berperang, contohnya seperti Long Hao Chen, Sima Xian, dan Wang Yuan. Adapun 4 lainnya, mereka tidak kotor sedikit pun. Seperti kata pepatah, perempuan yang pertama, jadi, orang yang pergi pertama secara alami adalah Wang Yuan, lalu diikuti oleh Sima Xian. Dalam kapasitas kaptennya, Long Hao Chen adalah orang terakhir yang pergi ke kamar mandi. Dia mengatakan kepada semua orang untuk tidak pergi istirahat dulu, karena dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada mereka terlebih dahulu. Dengan cepat, mereka bertiga selesai mencuci diri. Setelah menutup pintu, Long Hao Chen menyatakan, dalam pertempuran yang kita rasakan hari ini di dekat tembok kota, pemahaman semua orang sudah cukup baik. Aku punya 2 hal untuk dibicarakan dengan kalian sekarang. Hal pertama adalah tentang mematuhi perintah. Pada akhirnya, kita sekarang menjadi milik tentara, dan sebagai tentara, kita harus mematuhi perintah, karena itu adalah tugas kita yang paling penting. Jika kita melanggar aturan ini, bahkan jika kita berhasil membunuh lebih banyak musuh, aku khawatir, pihak lain akan merasa tidak puas dengan kita. Jadi, aku harus meminta semua orang untuk menunjukkan lebih banyak mentaati peraturan di masa depan, ucap Long Hao Chen. Setelah semua yang dikatakan dan dilakukan, Long Hao Chen masih belum menjadi kapten begitu lama, dan meskipun kemampuannya hanya semakin meyakinkan semua orang seiring berjalannya waktu, ia tidak benar-benar memiliki banyak otoritas. Karena itu, dia sangat berhati-hati dengan kata-katanya, dan berusaha bertindak selurus mungkin. Sima Xian membelai kepalanya yang botak dan menjawab, sebelumnya, aku agak terbawa perasaan. Aku akan merefleksikan tindakan aku di masa depan, ucap si botak. Wang Yuan meliriknya, aku tidak terlalu peduli tentang barang-barang tentara, tapi aku akan mendengarkanmu Hao Chen, ucap Wang Yuan. Semua orang telah melihat pertunjukan Long Hao Chen di medan perang dengan mata kepala sendiri. Demi tim, ia menahan diri agar tidak menggunakan kemampuan Retribusi Night untuk fokus pada pemeliharaan lingkaran pengumpulan spiritualnya dari awal hingga akhir, sehingga dapat membantu yang lain dalam memulihkan energi spiritual mereka. Dia menunjukkan pertimbangan khusus pada situasi secara umum, dan hanya memiliki dampak yang lebih besar sebagai jantung tim. Suasana di dalam tim sangat bagus, dan meskipun karakter Wang Yuan secara alami keras kepala, dia masih mengakui bocah yang jauh lebih muda darinya. Chen Ying-er menjulurkan lidahnya dan berkata, dengan kemampuan aku sendiri, itu tidak mungkin bagi aku untuk melanggar perintah, apa kamu tahu? Ucap si Loli. Ketiganya menyatakan posisi mereka berturut-turut, dan untuk Chai Er, Han Yu, dan Lin Xin, mereka secara alami tidak menekan topik ini lebih jauh. Long Hao Chen tersenyum, terima kasih semuanya, sebenarnya, aku telah memikirkan hal ini dengan serius, kali ini, kita akan berlatih di Exorcist Mountain Pass selama 3 bulan. Dan Demon Hunter Squad kami yang baru saja terbentuk, itu secara bertahap akan diasah. Kemudian, ketika tiba saatnya bagi kita untuk pergi, militer Exorcist Mountain Pass harus memberi kita evaluasi. Tidak peduli sebagus apapun kinerja kami, jika kami tidak mendengarkan perintah, evaluasi militer terhadap kami sangat mungkin akan diturunkan, itu tidak akan menguntungkan bagi peringkat kami dalam kontes tim ini, ucap Long Hao Chen. Dan tiba-tiba saja bersambung, sekian dan terima kasih banyak.